Bibarakati bulan Al-Fatihah. Insyaallah pengajian kita sampai dengan waktu syuruk kurang lebih 40 menit ke depan kita akan diisi dengan pengajian ini. Mari siapkan hati kita, pendengaran kita, supaya ilmu yang diberikan oleh guru kita bisa masuk ke dalam diri kita. Dengan segala hormat kepada guru kita, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasbiqul khairu illallah, masyaallah la yasbiqu syuqa illallah, masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah, masyaallah la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'budu illallah, la rasulullah illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama sama-sama kita memanjatkan puja siri rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi ini Allah masih memperkenankan kita, izinkan kita untuk membuka kedua mata kita, menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk melaksanakan ibadah setelah kita bangun daripada tidur istirahat kita, untuk melaksanakan sholat subuh di masjid secara berjamaah. Bahkan saat ini kita tidak
hanya dua syarat untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama, diterima amal ibadah. Yang nomor kedua, diampuni dosa. Jadi dua saja, bukan mesti banyak-banyak ayat. Yang pertama apa? Diterima amal ibadah. Yang nomor kedua, diampuni dosa. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya ibadah kita diterima kan? Dan bagaimana supaya dosa-dosa kita oleh Allah diampuni? Nah, maka untuk membahas ini panjang. Ya. Yang pertama, diterima ibadah tentu harus pakai modal. Modalnya iman. Karena semua ibadah yang kita kerjakan ini dengan dorongan iman. Bapak dan ibu bisa berangkat ke masjid pagi-pagi kalau bukan karena dorongan iman, datang apa tidak? Karena iman itulah yang menggerakkan badan kita. Sakit pun kita paksa, hujan, gerimis kita lakukan, kita datang. Kenapa? Karena iman yang mendorong seseorang untuk melakukan ibadah. Jadi iman itu penting. Keyakinan dalam dia. Dua, tentunya Islam. Islam inilah yang harus kita pegang. Ya. Karena banyak persyaratan dalam ibadah, rukun. Itu salah satunya apa? Islam agama ini. Salat tidak diterima kalau bukan Islam. Puasa, haji tidak akan diterima kalau bukan agama Islam. Maka modal kedua Islam. Yang nomor ketiga, ini ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Kalau salat ingin diterima harus dengan ilmu salatnya. Kalau puasa ingin diterima ya harus dengan ilmu puasanya. Kalau haji ingin diterima ya harus dengan ilmu hajinya. Maka ketika seseorang melakukan ibadah entah salat, haji, puasa dan yang lainnya bentuk ibadah tanpa didasari dengan ilmu, fakuluman amaluhu mardudatun. Tidak Allah terima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ilmunya. Nah, maka untuk menggali satu buah ilmu dihadirkan satu buah kajian fikihnya, tauhidnya, atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan tentang ibadah supaya sesuai dengan keilmuannya. Jadi yang pertama apa tadi? Iman. Dua, Islam. Tiga, ilmu. Empat, ikhlas. Ikhlas ini penting. Keikhlasan inilah yang menjadikan seseorang itu bisa menjadi fokus ibadah khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita kerjakan ini, yang tahu kualitas ibadah kita kan, niatnya karena Allah atau bukan hanya kita dan Allah. Ya, orang lain menganggap bahwa sholat kita bagus, rapi, bacaannya, gerakannya sempurna, tapi masalah urusan niat tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Nah, maka oleh karena itu penting. Satu, iman. Dua, Islam. Tiga, ilmu. Nomor keempat, ikhlas. Jadi berapa ilmu? Ada 4. Iman, Islam, ilmu, ikhlas. Maka modal 4 inilah mudah-mudahan sholat kita diterima Allah, puasa kita diterima Allah, zakat kita diterima Allah, ibadah-ibadah kita diterima Allah, sehingga menjadikan persyaratan yang pertama masuk surga diterima ibadah kita. Insya Allah. Yang nomor kedua, tentu ini yang berat bagi orang yang tidak mau
sekali lagi taubat besarnya tidak. Taubat yang baik itu bagaimana? Taubatan nasuha. Nah, maka mengenai taubat daripada dosa ada pembahasannya. Ya, tajibut taubatu minal dunubi fawran ala kulli mukallifin wa huwa an-nadamu wal iqlalu wal azmu ala alla yamuda ilaiha wal istighfar. Wajib bagi seorang mukallaf atau orang yang sudah dewasa untuk bersegera bertaubat kepada Allah daripada dosa yang telah dilakukannya. Yaitu dengan cara apa? Yang pertama nih, menyesal. Ya, menyesali perbuatannya yang pernah dia lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa. Ada rasa penyesalan. Bukan membanggakan diri pernah melakukan dosa, tapi menyesal. Ya, ya Allah, nyesal saya melakukan itu. Nah, ini nih. Menyesal daripada perbuatan dosa ini bagian daripada taubat kita kepada Allah. Apakah hanya cukup dengan menyesal? Tidak. Banyak tak yang menyesal tapi tidak ada perubahan? Kalau begini mah saya belajar dari dulu, dari kecil ingin berubah, tapi hanya menyesal saja, tidak ada pergerakan, tidak perbuatan, tidak ada perubahan. Kira-kira cukup atau tidak berubah? Tidak. Maka yang pertama, dia menyesal daripada perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan di tempo hari atau di masa lalu. Yang nomor kedua, di samping dia menyesal, nomor kedua, meninggalkan perbuatan dosa. Jadi awalnya apa tadi Pak? Menyesal daripada perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Terus tingkatan kedua setelah dia menyesal, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Yang nomor ketiga, bertekad, niat, tidak akan mengulangi lagi dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urutannya bagaimana biar kita bisa? Yang pertama apa tadi? Menyesal. Yang nomor kedua, meninggalkan perbuatan dosa. Yang nomor ketiga, bertekad, niat, ya, ngajak di dalam hati, tidak akan mengulangi lagi dan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalah dengan istighfarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita beristighfar di dalam satu hari satu kali tidak kurang daripada 70 sampai 100. Maka oleh karena itu Rasul mengatakan, ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu bil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, sebab aku bertobat 100 kali dalam sehari. Bacanya apa? Istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dan salah satu fadilah manfaat membaca istighfar, siapa yang melajimkan bacaan istighfar, satu, oleh Allah akan dihilangkan daripada bunda-bunda. Rezekinya oleh Allah akan diberikan min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kesenangan, dijauhkan dari kesedihan. Maka perbanyak beristighfar, insyaallah. Nah, para hadirin jamaah yang berbahagia, wa in kana dzalbu tarkafar min qada'u aw tabi'atan li adami qada'u aw istaqdahu. Kalau ia berdosa itu karena meninggalkan pekerjaan fardu, seperti meninggalkan pekerjaan sholat 5 waktu fardu, bukan? Ya. Puasa Ramadan fardu apa bukan? Nah, bagaimana tuh? Maka ia wajib mengkodoknya. Kalau kemarin tidak melaksanakan sholat subuh, maka sholat subuh yang kemarin tidak dikerjakan, maka harus dikodok karena ini bagian daripada fardu. Berapa sholat yang kita tinggalkan
Para hadirin jamaah yang berbahagia, dosa itu bisa kita lakukan. Ada yang dosanya sama Allah, ada dosanya sama manusia atau sesama makhluk Allah. Ketika kita berdosa dengan Allah, maka urusan kita dengan Allah. Tapi kalau dosanya kepada hak adami, maka urusannya tetap kepada sesama manusia atau kepada makhluk Allah. Ketika kita pernah menzalimi seseorang, ini maksudnya hak adami apa hak Allah? Urusan kita sama Allah apa urusan kita kepada sesama manusia? Kita mintanya sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya pernah jahat sama si A sama si B. Kata Allah, urusanmu dengan si A sama si B, bukan urusan denganku. Selesaikan dulu dengan si A dengan si B, begitu. Tapi kalau urusan masalah kita dengan Allah, urusannya dengan Allah nanti. Nah, maka oleh karena itu bertalian dengan mengenai barang. Kalau pemilik barang atau yang punya haknya itu sudah mati, nah kita mungkin memakan orang lain tanpa bilang, tanpa izin atau merampas dan sebagainya. Maka kalau pemilik barang atau yang punya haknya itu sudah mati, maka dikembalikan kepada ahli waris. Ahli waris berarti ada siapa? Ada anaknya, keluarga ya, ada cucunya. Kalau ahli warisnya tidak ada, bagaimana? Maka barang itu atau penggantinya itu dibagikan kepada fakir miskin, tapi diniatkan. Niatnya bagaimana? Niat menitipkan barang itu kepada Allah agar disampaikan pahalanya kepada pemiliknya yang kelak pada hari kiamat. Saya sudah berusaha cari keluarganya, sudah tidak ada lagi di sini. Dicari keberadaannya, kita tidak tahu di mana, apakah masih ada ataupun sudah tidak ada. Tapi ini dosa senantiasa mengganjal dalam hati, keingetan terus daripada dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu. Karena kita benar-benar ingin bertaubat kepada Allah, maka tidak ada pilihan lain. Apa yang dulu pernah kita makan, apa yang dulu pernah kita perbuat, maka kita niatkan, sedekahkan kepada
tidak? Gimana? Hah? Tersinggung apa tidak? Jadi taubatnya apa enggak? Tidak, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki itu pun membunuh sang rahib sehingga genaplah menjadi berapa? 100. Saya mau tobat. Dibunuh rahib. Tanggung-tanggung. Seorang ahli ibadah dari Bani Israil. Jadi 99 tambah 1, 100. Setelahnya membunuh sang rahib menjadi 100 laki-laki yang dia bunuh. Maka laki-laki ini masih mencari kembali seorang yang paling adil di muka bumi, karena memang tujuannya ingin bertaubat, tapi jangan sampai menjadi satu-satu yang dia bunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Ditunjukkan lagi, kalau kamu ingin bertaubat, tuh datangi pada seseorang, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Lalu berjumpalah dengan orang alim yang nomor kedua. Pertanyaannya sama. Apakah dosa-dosa kami akan diterima daripada perbuatan dosa? Sekarang bilangnya bukan 99, Pak. Bilangnya berapa? 100 orang telah kami bunuh. Nah, maka orang alim yang nomor kedua ini menjawab, ya tentu dosamu akan diterima. Enak gak jawaban yang nomor kedua? Lebih enak. Kalau pertama tidak. Kalau yang nomor kedua, iya tentu dosamu akan diterima. Nah, maka oleh karena itu tidak ada penghalang antara dirimu dengan taubatmu, kata sang rahib ini. Maka kata sang rahib memberikan petunjuk, kalau kamu ingin diterima taubatmu, pergilah ke daerah ini dan itu. Ditunjuk ke daerah ini dan itu. Kenapa? Karena di sana ada banyak orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka, kata sang rahib. Dan janganlah sekali-kali kamu kembali ke daerahmu, karena daerahmu itu adalah daerah yang buruk lingkungannya. Maka berangkatlah laki-laki ini, Pak, menuju perjalanan yang disarankan oleh rahib yang kedua. Berangkat ke daerah A, berangkat ke daerah B. Tujuannya kan untuk berangkat ke daerah ini dan itu. Namun belum sampai di perjalanan ke tempat tujuan laki-laki ini untuk bertobat, ternyata Allah sudah cabut nyawanya terlebih dahulu. Pertanyaannya, taubatnya udah apa belum? Taubatnya udah apa belum? Belum. Niatnya udah ada? Udah sampai ke tempat lokasi belum? Belum. Akhirnya ini yang menjadikan bingung malaikat, Pak. Ada malaikat aja, ada malaikat rahmat. Ini bingung nih. Kata malaikat aja, wah ini bagian saya, karena dia belum bertaubat dan baru saja dia membunuh rahib sampai berapa? 100 orang. Kata rahmat, malaikat rahmat, tidak, ini urusan saya. Walaupun dia belum bertaubat, menyatakan, tapi niatnya sudah ada dalam hati. Saling berbantah-bantah malaikat. Akhirnya bagaimana? Allah turunkan malaikat yang menyerupakan manusia. Ya, kita ukur aja, kita ukur. Lebih dekat mana nih antara si A menuju kepada tempat untuk bertobat daripada si A berjalan ke tempat dia dicabut nyawanya? Begitu diukur-ukur jarak antara kedua tempat tersebut, maka lebih dekat kepada tempat untuk dia melakukan taubat. Jadi lebih banyak langkahannya untuk dia melakukan ke tempat taubat. Maka apa yang terjadi? Para hadirin jamaah yang berbahagia, mereka pun mengukurnya dan mereka mendapati laki-laki itu lebih dekat tempat tujuannya, maka malaikat rahmat pun menggenggam laki-laki tersebut. Para hadirin jamaah yang berbahagia, ini kisah mungkin sering diceritakan. Artinya apa? Dalam pembahasan ini, bahwa kita jangan sampai putus asa daripada rahmat Allah. Ketika kita sedang melakukan dosa, jangan hanya kita berdiam diri dan jangan sampai ada bahasa, ya udah, kapalan terus loba dosa gimana. Akhirnya apa yang terjadi? Keinginan untuk bertobat
masalah taubat pasti semuanya itu pernah melakukan dosa. Tapi ingat kata Nabi, jangan sampai ada dua kejadian. Bila mana kejadian ini sudah sampai kepada kita, mau taubat sampai jungkir balik tidak akan Allah terima. Yang pertama, nafas sudah di dalam tenggorokan. Yang nomor kedua, matahari sudah terbit bukan dari timur tapi sudah terbit dari barat. Ketika seseorang nyawanya sudah ada di tenggorokan nafasnya, maka ketika dia bertaubat menyebut nama Allah, tidak akan lagi diterima taubatnya. Seperti siapa? Fir'aun laknatullah. Atau ketika matahari sudah terbit daripada barat, tanda bahwa ini akan kiamat terjadi. Seseorang baru menyadar, baru sadar bahwa oh ini benar-benar kiamat, yang sebelumnya dia tidak yakin akan ada kiamat, maka dia berbondong-bondong untuk melakukan ibadah. Kata Allah, percuma, batas taubatmu sudah tertutup. Maka mumpung kita masih diberikan umur panjang, waktu kita masih banyak, insya Allah badan masih sehat, jangan nunggu datang waktu nafas sudah tertenggorokan baru kita bertobat. Tapi kalau misalnya kita mau bertobat hari ini, mumpung Allah masih buka kita untuk pintu kesempatan bertobat kepadanya. Bahkan di sini digambarkan para hadirin jamaah yang berbahagia, Allahu akrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falati. Sungguh Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba di antara kalian, melebihi kegembiraan daripada salah seorang di antara kalian yang tiba-tiba menemukan kembali hewan tunggangannya yang sebelumnya hilang di padang yang luas. Ini digambarkan ya, padang zaman dulu mungkin belum ada kendaraan. Jadi ketika dia mengendarainya itu pakai unta yang biasanya itu ada cadangan makanan. Yang namanya kalau misalnya unta ataupun sudah lepas daripada ikatannya, kabur makanannya ke bawah. Bila mana datang tiba-tiba ini kendaraan untanya kepada sang pemiliknya, begitu dibuka makanan masih utuh, uang masih ada, barang-barang berharga masih ada, kira-kira senang atau tidak? Nah, ternyata Allah lebih senang ketika ada pelaku dosa yang kembali kepada Allah untuk bertaubat. Insya Allah, mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, ibadah kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, sehingga Allah berikan kita kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Seperti mana kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, enggak? Kalau ada yang saya kurang lebih ya 6 menit. 6 menit. Silakan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Seseorang telah melaksanakan perbuatan yang dilarang Allah, macam-macam perbuatan. Contohnya judi online umpamanya, minum khamr dan lain-lain. Nah, di dalam satu ini judi, dia telah tobat nasuha. Kenapa? Karena saya judi katanya dalam lalu dan habis harta saya. Jadi ini saya bertobat, tobat nasuha, enggak saya melaksanakan lagi. Tapi yang lainnya itu masih dia laksanakan. Minum khamr masih, tobat judi aja yang tobat nasuha. Nah, itu bagaimana ya? Di mana Allah itu pelaksanaan itu tobatnya itu, karena menurut dia tobatnya itu cuma satu, yang lainnya masih dia laksanakan. Tobat satu, kemaksiatan yang lain masih. Taubat. Jadi taubat di sini secara menyeluruh, semua perlakuan yang dipandang salah itu ketika dia bertaubat ya, seluruhnya tidak pilih-pilih. Saya suka judi, saya juga suka minum. Judi aja yang
banget sih. Itu seperti itu. 3 menit lagi. Ada satu orang lagi, silakan 3 menit. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya sedikit Ustaz, mengenai dosa yang kalau misalnya tadi contohnya judi, itu jelas kita tahu itu tidak boleh. Kalau mencuri kita juga tahu tidak boleh, dan membunuh seperti itu juga jelas-jelas kita tahu bahwa itu tidak boleh. Bagaimana dengan dosa-dosa yang kelihatannya bagi kita masih abu-abu? Contohnya, kalau di dalam hukum positif itu kita kenal adanya gratifikasi. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana pandangan MUI mengenai gratifikasi ini? Apakah ada fatwa dari MUI sehubungan dengan gratifikasi? Dikasih itu seperti nyogok sogok. Ar-Rasi wal Murtasi kan? Kalau korupsi beda. Ar-Rasi wal Murtasi. Korupsi jelas kita haram. Ar-Rasi wal Murtasi. Ya. Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau perlakuan dosa itu tidak ada abu-abu. Jadi kalau misalnya bentuknya kejahatan, sebetulnya nyata. Kalau abu-abu paling maksudnya ya ada innal halalan bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mustabihatun. Ada namanya subhan. Subhan itu ini halal makanannya, tapi ini punya siapa nggak tahu gitu kan. Nah, para hadirin jemaah yang berbahagia, kalau misalnya gratifikasi tentu bisa. MUI sudah memfatwakan, tapi itu di level atas ya, bukan level desa. Tentunya perbuatan yang tidak baik, apalagi berkaitan dengan hukum, baik pidana ataupun hukum agama, ini tidak dibenarkan. Masuk juga pembahasan tidak dibolehkan. Nah, maka oleh karena itu mungkin ini biasanya berlaku kepada pejabat ya, atau yang mempunyai kekuasaan. Nah, gratifikasi yang seperti ini harus kita hindari, walaupun godaannya besar. Gitu kan ya. Nah, para hadirin jemaah yang berbahagia, intinya ketika kita sudah benar-benar bertobat kepada Allah, jangankan dosa yang berat, dosa yang banyak, dosa yang besar, yang kecil pun dia sudah hati-hati. Kalau sudah dia melevel masuknya waroki, jangankan yang haram, yang halal pun dia hati-hati. Nah, kalau misalnya gratifikasi kata Bapak umpamanya ini perlakuan yang tidak baik masuk kepada haram, yang halal aja dia hati-hati, walau apalagi yang haram. Intinya para hadirin jemaah yang berbahagia, ini berat memang bagi orang yang belum siap dan belum sanggup. Tapi ketika Allah sudah bekali kita ilmu, bekali iman dalam agama Islam kita, pasti Allah berikan dorongan untuk senantiasa di dalam jalan lurus. Taubatan yang kita kerjakan mudah-mudahan masuk dalam level taubatan nasuha, insya Allah. Itu saja yang mungkin ya hadirin jemaah yang berbahagia, kiranya bisa bermanfaat khusus untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Amin. Kami aturkan terima kasih kepada kita yang telah memberikan penjelasan di pagi hari ini, dan kepada para jamaah semuanya yang sudah sama-sama mengikuti pengajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Silakan, nanti ada minum teh di sebelah kanan masjid, dilanjut nanti ngobrolnya. Kalau mau ngobrol lagi ditambah lagi ya, sambil minum teh hangat. Dan mari kita tutup bersama ya, pengajian ini dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan takbiratul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.